Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 38. Kalisani sudah bersiap sedia. Ia sudah merasai kehebatan kepandaian lawan, maka sekarang ia cepat merubah gerakannya dan mainkan ilmu silat Kim Lun Sin Hoat dan mengerahkan tenaga Hong In Ban Kin. Tulang-tulangnya berbunyi berkerotokan, ini tanda bahwa sinkang di tubuhnya telah terhimpun. Sebenarnya, ia belum matang dalam latihan Hong In Ban Kin, maka tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi. Kalau ia sudah berhasil menghimpun tenaga tanpa tulang-tulangnya berbunyi, barulah ilmunya itu sempurna. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Lucian ketika dia menerjang, ia disambut dengan hawa pukulan jarak jauh yang luar biasa kuatnya, yang menolak setiap gerakannya sehingga ia tidak dapat mendekati lawannya. Sebaliknya, kedua tangan lawan yang digerakkan berputar-putar membentuk lingkaran-lingkaran seperti roda itu membingungkan hatinya. Baru belasan jurus, Lucian sudah main mundur. Wahahohoho. Butek Lojin tertawa bergelak-gelak menyaksikan betapa muridnya dapat mendesak lawan. Kalisani, jangan sungkan. Hantam dia sampai babak belur. Comot hidungnya, jewer telinganya, cubit pantatnya, hahaha. Dapat dibayangkan betapa marahnya Lucian mendengar ejekan-ejekan ini. Kakek tua bangka mau mampus, pikirnya marah. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak pada saat ia meloncat jauh ke belakang dan dari kedua tangannya itu menyambar sinar-sinar kemerahan ke arah Kalisani dan Butek Lojin. Kakek cebol ini masih tertawa-tawa, akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya berhenti dan terkejutlah ia melihat sinar merah menyambar. Namun dengan mudah saja ia mengebutkan lengan baju dan semua jarum siang tok ciam, jarum racun harum, yang dilepaskan Lucian runtuh ke tanah. Kalisani sebaliknya kaget sekali. Tahu bahwa dari depan menyambar senjata rahasia berbahaya, ia membanting tubuh ke belakang dan bergulingan, sehingga ia terbebas daripada ancaman jarum maut. Akan tetapi, Lucian tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dalam kemendongkolannya, Lucian sudah mencabut pedang Toa Hong Kiam dan kini ia memutar pedang menerjang Kalisani dengan ilmu pedang Toa Hong Kiam Hoat yang gerakannya seperti angin badai mengamuk. Kasihanlah Kalisani. Ia berloncatan ke sana kemari menghindar daripada gulungan sinar pedang, seperti monyet berjoget. Wah, bocah jahat! Tiba-tiba pedang di tangan Lucian berhenti di udara, dan ketika Lucian menoleh, kiranya pedangnya itu ujungnya sudah dijepit dua buah jari tangan Butek Lojin. Ia marah sekali cepat mengerahkan tenaga menarik pedang untuk membuat buntung jari tangan orang. Namun sia-sia, sedikit pun pedangnya tidak bergeming, masih tetap terjepit dua buah jari tangan. Lepaskan pedangku. Heheho. Butek Lojin, lepaskan pedangku. Kalau tidak kulepaskan, kau mau apa? Mau panggil ayahmu? Panggillah dia, aku tidak takut. Ayah tidak berada di sini. Akan tetapi akan kupanggil Bukek Xiansu. Tangan yang menjepit pedang itu tiba-tiba gemetar dan Lucian mempergunakan kesempatan ini untuk menarik pedangnya dan meloncat mundur. Kau bohong. Dia, tidak berada di sini, biarpun mulut berkata demikian, namun kakek itu jelalatan memandang ke sana kemari. Kau tidak percaya. Baru tadi aku bertemu dengan beliau, dan aku mendengar beliau mengancam hendak menghajar kepalamu sampai peok dan gepeng. Oh, tidak bisa. Kau tidak percaya. Biar kupanggil beliau. Beliau paling benci melihat kau mengganggu orang muda. Xiansu. Xiansu. Silahkan datang ke sini, Butek Lojin menantang Xiansu. Oh, jangan. Jangan, aku hanya main-main tadi. Murid tolol, hayo pergi. Kakek aneh itu menyambar lengan muridnya dan sekali berkelebat mereka lenyap dari tempat itu. Lucian berdiri termenung. Untuk kesekian kalinya ia mendapatkan orang-orang yang jauh lebih lihai daripadanya. Selamanya ia tentu akan menemui kekecewaan dan penghinaan saja kalau ia tidak berhasil memiliki ilmu kepandaian yang paling tinggi di dunia ini. Ia teringat akan ayahnya. Betapapun juga, tingkat kepandaian ayahnya sudah amat tinggi dan ia ingat bahwa ayahnya menyimpan kitab-kitab ilmu yang tinggi dan dirahasiakan. Ia harus menemui ayahnya, menceritakan perceraiannya dengan Kam Siek, kemudian minta kepada ayahnya untuk menurunkan ilmu-ilmu silat yang tinggi kepadanya.
Dengan pikiran ini, Liu Luxian lalu berangkat ke selatan, melakukan perjalanan cepat menuju ke Nanchao, ke rumah ayahnya. Akan tetapi kembali ia kecewa. Ketika ayahnya mendengar bahwa ia meninggalkan Kam Siek, ayahnya marah-marah dan memaki-makinya. "Istri dan anak macam apa engkau ini?" Antara lain Pak Jiu Sinong marah-marah memakinya. "Seorang istri dan ibu meninggalkan suami dan anak begitu saja? Sungguh celaka." Kam Siek terlalu kukuh dan cinta kepada tugasnya, ayah. Asal kuajak pindah dan meninggalkan pekerjaannya, dia marah-marah. "Aku bosan dan merasa dijadikan bujang dalam rumah. Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk mengurus rumah tangga, melayani suami dan memelihara anak. Kemanapun si suami pergi, si istri harus mengikutinya. Sebelum menikah denganmu, Kam Siek memang sudah terkenal sebagai seorang patriot. Mana ia sudi menuruti kehendakmu meninggalkan tugasnya? Sayang dia menjadi orang Shanxi, kalau dia menjadi penduduk sini dan membantu negara kita, alangkah baiknya. Dan kau meninggalkannya begitu saja? Anak durhaka! Perbuatanmu ini akan mengotori pula namaku sebagai ayahmu. Tahu?" Luxian tidak tahan mendengar maki-makian ayahnya dan ia lari ke kamarnya dengan muka merah, menutup diri dalam kamar tidak mau keluar lagi. Ia memeras otak. Agaknya tinggal di rumah ayahnya pun tidak akan menyenangkan, pikirnya. Pula, setelah ayahnya marah-marah, agaknya tidak mungkin tercapai pengharapannya, yaitu menerima ilmu-ilmu tinggi dari ayahnya. Oleh karena inilah, maka pada malam hari itu juga, ia menyelinap masuk ke dalam kamar pusaka ayahnya, mengambil 3 kitab rahasia, simpanan ayahnya yang oleh ayahnya disebut Sempo Chin Keng, kitab 3 pusaka, lalu malam itu juga ia meninggalkan ayahnya. 3 buah kitab itu adalah pusaka yang amat dirahasiakan Pak Jiu Sinong Liu Gan. Sebuah merupakan kitab pelajaran inti ilmu Kai Kang Coan Imi Huntu, suara merampas semangat orang, dan kitab ketiga adalah inti pelajaran ilmu silat Bengkau Kun, ilmu silat Bengkau, yang merupakan ciptaan baru dengan maksud untuk dijadikan pegangan bagi para pimpinan Bengkau. Ilmu silat ini adalah gabungan daripada semua ilmu silat yang pernah diajarkan ayahnya kepada Luxian, yaitu Pat Mo Kun, Sin Choa Kun, dan To Hong Kun. Dengan semangat besar Luxian mempelajari ilmu-ilmu ini. Bengkau Kun dapat ia pelajari dengan mudah karena ia sudah mengenal 3 macam ilmu silat itu, maka tentu saja lebih mudah baginya untuk menghafal dan melatih diri dengan ilmu silat gabungan yang amat hebat ini. Akan tetapi untuk melatih kedua ilmu perampas semangat melalui suara dan pandang mata, bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu ia harus memperkuat sinkang dan kaikangnya lebih dahulu, maka setiap kali ada kesempatan, ia lalu bersamadi dan melatih tenaga dalam menurut petunjuk kitab-kitab itu. Di samping melatih diri dengan kitab-kitab yang ia curi dari ayahnya, juga Liu Luxian mulai mencari keterangan perihal suling emas seperti yang ia dengar dari Butek Lojin. Kakek yang amat sakti, dan kalau kakek itu sendiri menginginkan suling emas yang katanya menjadi rahasia akan ilmu silat yang paling tinggi, tentu suling emas itu merupakan benda keramat yang tak ternilai harganya. Akan tetapi tak seorang pun di antara orang-orang Kang Ou yang ia tanyai, tahu akan benda keramat itu. Ia merantau terus ke timur dan masuklah ia di daerah yang termasuk wilayah kerajaan Min, Hokkien sekarang. Pada suatu hari menjelang senja ia tiba di kota Kimpeng yang ramai dengan perdagangan dan banyak dikunjungi orang luar kota. Luxian masuk ke dalam sebuah rumah penginapan An Hoa, tidak mempedulikan pandang mata banyak laki-laki yang berada di ruangan depan. Seorang pelayan terbongkok-bongkok datang menyambutnya, dan melihat pedang di pinggang Liu Luxian, pelayan itu bersikap hormat. "Bung pelayan, sediakan sebuah kamar yang bersih untukku," kata Luxian lantang. "Maaf, Lihiap, pendekar wanita, maaf semua kamar telah penuh." Dan agaknya di seluruh rumah penginapan dalam kota ini tidak ada lagi kamar kosong karena kota Kimpeng kita kebanjiran tamu yang hendak menyaksikan perayaan besar di kuil Xiao Limsi. Mendongkol sekali rasa hati Luxian. Kalau ia kemalaman di hutan, sudah biasa baginya tidur di atas pohon atau di dalam guha. Akan tetapi kalau ia berada di kota seperti sekarang ini tentu saja ia ingin bermalam dalam sebuah kamar rumah penginapan. "Tidak bisakah kau mencarikan sebuah kamar untukku?" tanyanya, suaranya kecewa dan menyesal. "Sungguh mati, saya merasa menyesal sekali, Nona. Kami akan senang sekali dapat melayani Nona, akan tetapi apa hendak dikata, banyak sekali tamu berkunjung dan sebelum Nona datang,
sudah banyak pula tamu yang terpaksa kami tolak karena sudah kehabisan kamar. Lucian menghela napas panjang. Menurutkan kemendongkolan hatinya, ingin ia memaksa dan menggunakan kekerasan, akan tetapi ia tekan perasaan ini dan ia sudah membalikkan tubuh hendak meninggalkan rumah penginapan Anhauatu ketika tiba-tiba terdengar orang berkata, "Nona, mencari kemanapun tidak akan ada gunanya. Lebih baik kau bermalam di kamarku, semalam atau selamanya pun boleh." Lucian memandang. Laki-laki itu usianya sudah 30 tahun lebih. Wajahnya bundar gemuk seperti bola, basah oleh peluh, baju di dadanya terbuka, agaknya karena hawa yang panas, sehingga tampak dadanya yang gemuk berdaging. Matanya sipit, mulutnya menyeringai, sikapnya kurang ajar. Dia ini duduk menghadapi meja bersama 3 orang laki-laki lain yang tersenyum-senyum menahan ketawa. Hati Lucian yang sudah mendongkol itu kini mendidih, akan tetapi hanya dugaannya saja laki-laki ini main-main dengannya. Kenyataannya belum terbukti, maka ia lalu berkata, "Terima kasih atas kebaikan Tuan memberikan kamar Tuan kepada saya. Akan tetapi Tuan sendiri lalu hendak tidur di mana?" Laki-laki gendut itu tertawa menyeringai memandang kepada 3 orang kawannya yang juga tertawa gembira. Kemudian dia bangkit berdiri dan melangkah maju mendekati Lucian sambil berkata, "Aih, Nona, mengapa repot-repot? Kamar yang kusewa itu selain bersih, juga cukup lebar sehingga cukup untuk kita berdua. Kalau sudah pulas aku tidak banyak bergerak." Hahaha. Hehehe. 3 orang kawannya terpingkal-pingkal. "Memang tidak banyak bergerak akan tetapi kalau sudah pulas." Haha. Si gendut berkata lagi. Meledak rasanya hati Lucian saking marahnya. Pada saat itu muncul seorang pemuda dari kiri, seorang pemuda yang sejak tadi duduk di meja sudut, berpakaian serba kuning. Cepat ia melangkah maju dan menjura kepada Lucian sambil berkata, "Nona, harap jangan melayani mereka. Kau pakailah kamarku, aku dapat tidur bersama 2 orang suhengku di kamar belakang." Akan tetapi Lucian sudah tidak sudi mendengarkan omongan orang lain lagi karena matanya sudah memancarkan cahaya berapi ditujukan kepada si laki-laki gendut. Tiba-tiba tubuhnya bergerak ke depan, sukar diikuti pandang mata saking cepatnya dan plak. Muka dan tubuh laki-laki gendut itu dihajar habis-habisan oleh kedua tangan Lucian, tanpa sedikit pun memberi kesempatan pada si gendut untuk mengelak, membalas, bahkan bernapas. Tubuh si gendut itu seperti disambar petir, tersentak ke kanan kiri, ke belakang, terhuyung-huyung dan akhirnya roboh menabrak kursi, kulit mukanya hancur mandi darah. Kedua matanya menonjol keluar, hidungnya remuk, telinga kirinya hilang dan napasnya empas-empis mau putus. "Hayo, mana kawan-kawannya? Maju semua, dia kuhabiskan nyawanya." "Bedebah. Keparat bermulut kotor. Hayo kalian bertiga kawannya, bukan? Kalian tadi menertawai aku? Maju semua. Pengecut, anjing bernyali tikus kalian kalau tidak berani maju." Lucian dengan kemarahan meluap-luap menantang dan memaki. Pemuda pakaian kuning itu agaknya terkejut menyaksikan sepak terjang Lucian yang demikian ganas, juga amat kaget mendapat kenyataan bahwa Lucian memiliki kepandaian sehebat itu, terbukti dari gerakan tubuhnya yang ringan tangkas sekali. Si gendut dan 3 orang kawannya adalah sebangsa buaya darat yang biasa mencari perkara dan mencari keuntungan di tempat-tempat ramai. 3 orang buaya darat itu melihat kawannya dihajar setengah mati, menjadi kaget dan marah. Tadi mereka hanya melongo karena sedemikian cepatnya Lucian bergerak sehingga mereka tak sempat menolong kawan. Kini mereka bangkit serentak dan, serat, tangan mereka telah mencabut golok. "Awas! Lari!" Pemuda baju kuning berteriak kaget kepada 3 orang itu. Namun terlambat. Sinar merah menyambar dari tangan Lucian, tidak hanya ke arah 3 orang buaya darat itu, akan tetapi juga ada yang menyambar ke arah pemuda baju kuning. Pemuda itu dengan gerakan tangkas miringkan tubuh dan tangannya menyambar sebatang jarum siang tok ciam sambil melompat mundur. Akan tetapi 3 orang buaya darat itu sudah terjengkang dan merintih-rintih karena dada mereka sudah tertusuk jarum-jarum berbisa yang dilepas oleh Lucian tadi. "Ah, jarum beracun yang hebat!" Pemuda baju kuning itu berseru kaget sambil meneliti jarum merah di tangannya. Kemudian ia melangkah maju mendekati Lucian, menjura sambil berkata, "Nona, kumohon dengan hormat sudilah kiranya Nona mengampuni mereka ini dan memberi obat penyembuh racun." Lucian melirik dengan pandang mata dingin.
Kau memiliki kepandaian juga, katanya, hatinya panas karena jarumnya dapat ditangkap oleh pemuda itu. Apakah kau kawan mereka dan hendak membela mereka? Ucapan terakhir ini dikeluarkan dengan nada suara mengancam. Pemuda itu tersenyum dan menggeleng kepalanya. Sama sekali bukan, Nona. Sebodoh-bodohnya orang macam Yap Kuan Bei ini, masih belum begitu tersesat untuk bersahabat dengan segala macam buaya darat. Lucian merasa heran sekali mengapa hatinya menjadi lega mendengar bahwa pemuda yang tampan sekali ini bukan sahabat penjahat-penjahat itu. Pemuda ini amat tampan, mukanya halus seperti muka wanita, matanya lebar dan memandang dunia dengan jujur dan berani, senyumnya manis dan dagunya mempunyai belahan yang membayangkan sifat jantan, alisnya seperti golok dan amat hitam. Kalau bukan sahabat, mengapa kau mintakan ampun, tanyanya, masih mengagumi wajah yang amat tampan dan bentuk tubuh yang tegap dan padat. Nona, aku tahu bahwa kau adalah seorang pendekar wanita yang lihai dan orang-orang ini mencari mampus berani mengeluarkan ucapan menghina dan kurang ajar terhadapmu. Akan tetapi, nyawa manusia bukanlah nyawa ayam yang mudah dicabut begitu saja. Pula, dengan melayani segala cacing kecil macam mereka ini, bukankah berarti merendahkan kepandaian sendiri? Mereka sudah cukup mendapat pengajaran, maka sepatutnya kalau mereka diampuni dan diberi obat penawar racun. Alangkah tidak baiknya kalau kota yang tentram ini dikotori oleh pembunuhan yang disebabkan hal-hal kecil. Aku Yap Kuan Bei yang bodoh mengharapkan kebijaksanaan Nona. Pemuda itu bicara dengan teratur dan sopan, halus dan mengesankan. Seketika lenyap kemarahan di hati Lucian, seperti awan tipis tertiup angin. Ia mencibirkan bibirnya dan pemuda itu memejamkan matanya karena jantungnya sudah jungkir balik di dalam dada. Bukan main wanita ini, pikirnya. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan wanita secantik ini, dan ketika bibir yang kecil mungil dan merah membasah itu mencibir, memuncaklah daya tariknya sehingga ia hampir jatuh berlutut. Ketika pemuda itu membuka matanya, Lucian telah mengeluarkan obat bubuk berwarna kuning, memberikan 3 bungkus kepada 3 orang buaya darat itu sambil berkata, cabut jarum-jarum itu dan bersihkan, lalu berikan kepadaku. 3 orang itu dengan tubuh menggigil menahan sakit membuka baju dan mencabut jarum-jarum yang menancap di dada mereka, 2 batang seorang. Setelah membersihkan jarum-jarum itu dengan baju, mereka menyodorkannya kepada Lucian yang menerima dan menyimpannya. Sekarang minum obat ini seorang sebungkus dengan arak. Tergesa-gesa mereka membuka bungkusan obat, meminumnya dengan arak dan seketika rasa gatal-gatal dan panas pada tubuh mereka lenyap. Mereka segera menjatuhkan diri, mengangguk-anggukan kepala sampai dahi mereka membentur lantai di depan Lucian. Kalian bertiga tidak lekas pergi membawa teman kalian yang sial ini, apakah menanti hajaran lagi? Yap Kuan Bei berseru, muak menyaksikan sikap mereka itu. Tanpa banyak bicara lagi 3 orang itu lalu menyeret tubuh teman mereka yang mukanya dirusak oleh Lucian tadi, meninggalkan rumah penginapan karena semua orang memandangnya dengan mata kagum dan takut. Lucian membuang muka dan hendak berjalan keluar meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Yap Kuan Bei cepat berkata, Nona, aku tidak main-main ketika menawarkan kamarku. Percayalah, tidak ada niat buruk di hatiku. Pakailah kamarku dan aku akan tidur bersama kedua suhengku yang belum datang. Kami bertiga memakai kamar besar. Tak enak hati Lucian untuk menampik terus, memang ia membutuhkan kamar dan pemuda ini amat sopan, amat tampan, amat menarik. Ia segera menjura untuk membalas penghormatan pemuda itu. Terima kasih. Kau baik sekali, saudara Yap. Karena aku harus membalas setiap kebaikan atau keburukan orang terhadapku, maka aku persilakan kau suka menerima undanganku untuk makan dan minum bersamaku sore hari ini. Yap Kuan Bei adalah seorang pemuda yang belum pernah bergaul dengan wanita. Penawaran ini mendebarkan jantungnya dan membuat kedua pipinya kemerahan. Masa seorang wanita yang datang sendirian mengajak makan minum seorang pemuda? Akan tetapi ia teringat bahwa wanita ini bukanlah gadis sembarangan, melainkan seorang perantauan di dunia Kang Ou, maka hal itu tidaklah amat janggal. Ia cepat-cepat menjura menghaturkan terima kasih. Kau baik sekali, Nona. Mari kuantar Nona ke kamar Nona. Katanya hormat. Lucian mengangguk dan memanggil pelayan. Pesankan semeja makanan dan minuman untuk 2 orang, pilih masakan yang terbaik dan antarkan cepat ke kamarku. Baik, Li Hiap, baik, pelayan itu mengangguk-angguk dan pergi cepat-cepat untuk melakukan perintah orang.
Lucian bersama pemuda itu memasuki ruangan dalam, diikuti pandang mata banyak orang yang tadi peristiwa hebat itu. Kamar itu tidak besar, namun cukup bersih. Pemuda itu mengambil bungkusan pakaiannya untuk dipindahkan ke kamar lain dan Lucian melihat gagang pedang tersembul keluar dari dalam bungkusan pakaian. Ia tersenyum. Gerak-gerik pemuda ini benar-benar sopan, dan ia demikian tampan, ia demikian tangkas. Saudara Yap, mari kita duduk bercakap-cakap sambil menanti datangnya hidangan. Silakan. Mereka duduk menghadapi meja satu-satunya di dalam kamar, mulut belum berkata apa-apa, mata sudah saling pandang dan sesaat pandang mata mereka bertaup, sukar dilepaskan lalu muka pemuda itu menjadi merah sekali, ia menjadi bingung dan gugup sehingga Lucian tak dapat menahan senyumnya. Melihat seorang pemuda terpesona oleh kecantikannya adalah hal yang lumrah, tidak aneh baginya. Akan tetapi biasanya laki-laki yang terpesona oleh kecantikannya itu memperlihatkan sikap kurang ajar, sedangkan pemuda ini sebaliknya malah menjadi malu-malu dan panik. Ia tahu bahwa kalau ia diamkan saja, pemuda itu akan menjadi makin panik, maka ia segera berkata dengan senyum manis menghias bibir. Saudara Yap memiliki kepandaian yang tinggi, sungguh membuat orang kagum sekali. Pemuda itu tersenyum dan cepat-cepat menjawab. Ah, Nona terlalu memuji. Apakah artinya kebodohanku ini dibandingkan dengan kelihayanmu? Justru Nonalah yang membuat semua orang, terutama aku sendiri, menjadi amat kagum. Pada saat itu pelayan datang mengantar hidangan dan arak yang ia atur di atas meja depan sepasang orang muda itu. Setelah pelayan pergi, Lucian menuangkan arak di atas cawan, lalu berkata sambil tersenyum, dalam pertemuan ini kita saling cocok dan menjadi sahabat, akan tetapi janggal sekali sebutan yang masing-masing kita gunakan. Saudara Yap, namaku Lucian dan kalau kau suka memberitahu berapa usiamu, kita dapat mengatur tentang sebutan. Melihat wanita itu demikian terbuka dan jujur sikapnya, Kuan Bei merasa girang. Tahun ini usiaku 21 tahun. Kalau begitu biarlah aku menyebutmu adik dan kau menyebutku Cici. Pemuda itu dengan muka gembira bangkit berdiri dan menjura. Lu Cici, kakak lu. Lucian juga bangkit berdiri, tertawa gembira mengingat betapa pemuda ini menyangka dia Shilu bernama Xian. Ia pun menjura dan berkata dengan senyum melebar dan kerling mata menyambar, Yap Te yang baik. Mereka duduk kembali dan Lucian mengangkat cawan arak mengajak minum, menawarkan makan dengan sikap lincah manis sehingga lenyaplah rasa malu-malu dan kikuk di pihak pemuda itu. Mereka makan dan sinar mata mereka saling sambar dan saling lekat dikala sumpit-sumpit mereka tanpa sengaja bertemu dan beradu ketika dalam waktu bersamaan mengambil masakan yang sama. Tadinya memang tidak disengaja, akan tetapi lama-kelamaan ada unsur kesengajaan. Ketika hawa arak mulai membikin sepasang pipi Lucian menjadi kemerahan, ujung bibirnya bergerak-gerak manis dan sinar matanya memancarkan kehangatan, ia berkata, adik Yap baru berusia 21 tahun sudah memiliki kepandaian hebat. Bolehkah aku tahu dari perguruan manakah? Lu Cici terlalu memuji. Kepandaianku amat jelek dan masih rendah, boleh dibilang paling rendah di antara murid-murid Xiao Limpai. Ah, kiranya murid Xiao Limpai. Lucian menepuk kedua tangannya dengan pandang mata kagum, lalu ia tertawa dan berdiri sambil memberi hormat. Maafkan tadi aku berlaku kurang hormat kepada seorang pendekar besar dari Xiao Lim. Lu Cici jangan mentertawakan Xiao Te. Pemuda itu pun berdiri dan tertawa. Kau membikin aku menjadi kikuk saja. Marilah kita duduk kembali dan jangan terlalu mengadakan pujian kosong terhadap diriku yang bodoh. Mereka tertawa-tawa gembira dan duduk kembali. Pengaruh arak telah membuat keduanya bicara makin bebas dan gembira, diseling tawa dan senyum serta lirikan mata yang mulai memancarkan dendam birahi. Yap Te, siapakah yang belum mendengar tentang kehebatan dan kebesaran Xiao Limpai? Ilmu silat dari Xiao Limpai adalah warisan langsung dari Tatmo Chowu, terkenal sebagai rajanya ilmu silat. Sudah lama aku mendengar akan kebesaran Xiao Limpai dan semenjak kecil, aku sudah bermimpi-mimpi ingin sekali mendapat kesempatan mengunjungi dan melihat-lihat keadaan dalam kelenteng yang menjadi pusat Xiao Limpai. Ah, aku akan merasa bangga dan bahagia sekali andai kata dapat mengantar Lu Cici melihat-lihat ke sana. Sayang, sungguh menyesal hatiku bahwa hal itu tak mungkin karena ada larangan keras wanita memasuki ruangan dalam perguruan kami. Maaf, Lu Cici. Lucian menarik napas panjang. Sayang sekali, Yap Te.
Akan tetapi kalau kau mau menceritakan tentang keadaan sebelah dalam, aku pun bisa membayangkan dan bukankah itu sama dengan melihat sendiri? Aku bisa melihat-lihat dengan meminjam sepasang matamu yang awas. Lucian tertawa dan pemuda itu pun tertawa. Maka sambil makan minum berceritalah Yap Kuan Bei tentang keadaan sebelah dalam kuil Xiao Lim Si yang luas, tentang patung-patung besar, tentang ruangan-ruangan latihan, ruangan ujian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Lucian. Pemuda ini bercerita tentang kamar kitab. Kamar kitab ini merupakan satu di antara kamar-kamar yang tidak boleh dimasuki murid, kecuali kalau masuk bersama Suhu, Susiok, paman guru, atau mendapat perkenan langsung dari Sukong, kakek guru, ketua Xiao Limpai sendiri. Kau sebagai murid terkasih tentu pernah masuk, bukan, adik yang gagah? Yap Kuan Bei mengangguk. Sudah belasan kali ketika Suhu menyuruh aku memperdalam ilmu Ikin Keng untuk membersihkan dan memperkuat otot-otot dalam tubuh dan tentang ilmu samadhi melatih napas. Wah, kalau begitu lengkap sekali perpustakaan Xiao Limpai. Ah, betapa inginku menjenguk ke sana sebentar. Adikku yang baik, tidak dapatkah kau mengantar cicimu ini masuk sebentar saja ke sana? Pemuda itu bergidik. Mana bisa, Lu Cici? Percayalah. Kalau ke tempat lain, biar mempertaruhkan nyawa, akan kuantarkan. Akan tetapi ke ruangan dalam Xiao Lim Si? Ah, hukumannya berat, hukuman mati. Dan sama sekali tidak boleh dibuat main-main di sana. Para suhu amat keras dan lihai. Lucian menghela napas penuh kecewa, akan tetapi dalam benaknya telah tergambar keadaan sebelah dalam ruangan Xiao Lim Si seperti yang diceritakan Yap Kuan Bei tadi. Berapa banyakkah kitab-kitab di dalam kamar kitab itu? Ia terus menghujani Kuan Bei dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga beberapa saat kemudian Lucian sudah tahu betul akan letak dan rahasia kamar ini, betapa kitab tentang samadhi berada di rak terbawah, kemudian ilmu silat Lohan Kun di rak kedua sebelah kiri, ilmu ini di rak itu, ilmu tentang itu di rak ini. Akan tetapi yang menarik perhatian Lucian adalah kitab tentang ilmu menotok jalan darah dari Xiao Limpai yang bernama Im Yang Tiam Hoak. Ilmu ini pernah ia dengar dari ayahnya yang menyatakan bahwa ilmu menotok jalan darah Xiao Limpai ini adalah paling hebat, paling kuat dan merupakan dasar pelajaran segala macam ilmu menotok jalan darah. Maka ketika ia bertanya kepada Kuan Bei dan mendengar bahwa kitab Im Yang Tiam Hoat itu berada di rak paling atas di ujung kiri, hatinya berdebar. Yap Te, aku merasa girang sekali bertemu denganmu dan dapat menjadi sahabat. Kau menyenangkan sekali. Ah, Lu Cici, kaulah yang luar biasa. Kau baik sekali kepadaku dan aku berhutang budi kepadamu. Entah bagaimana aku dapat membalas kebaikanmu ini, Lu Cici. Keadaan pemuda itu sudah mulai mabok. Tidak biasa ia minum arak sampai banyak, akan tetapi menghadapi seorang wanita cantik jelita seperti Lucian, ia menjadi lupa diri dan minum terus setiap kali si jelita mengisi cawan araknya. Lenyaplah kekakuan sikap Yap Kuan Bei dan ketika Lucian mengulur tangan kirinya di atas meja, dekat dengan tangan kanannya, jari-jarinya merayap mendekati dan menyentuh kulit tangan halus lunak itu. Biarpun bersentuhan hanyalah ujung jari pada punggung tangan, namun seakan-akan ada aliran listrik memasuki tubuh melalui tempat persentuhan sebagai pusat pembangkit tenaga, langsung menyerang jantung yang menjadi berdebar-debar keras. Karena tidak ada reaksi apa-apa dari pihak Lucian, tangan pemuda itu makin berani dan di lain saat 10 buah jari tangan mereka sudah saling cengkeram. Lu Cici, alangkah janggalnya aku menyebutmu Cici. Kau begini cantik jelita dan tentu lebih muda daripadaku. Kau paling banyak 18 tahun, pemuda itu berkata agak sukar karena cengkeraman jari tangan itu membuat napasnya sesak dan kepalanya berpusing. Lucian tersenyum manis dan perlahan-lahan melepaskan jari-jari tangannya, lalu menarik kembali lengannya. Kedua pipinya merah dan kedua matanya terselaput air, bibirnya tersenyum-senyum aneh dan matanya memandang pemuda itu setengah terpejam. Sejenak ia menahan napas untuk menekan desakan nafsu yang menggelora. Dia wanita lemah, mudah dibakar nafsu, akan tetapi dia pun kuat menguasai nafsu yang datang membakar. Yap Te, aku memang lebih tua daripadamu. Ah, kau ini seperti bibi guruku saja, Lu Cici. Dia sudah berusia 50 tahun, akan tetapi semua orang tentu tidak percaya karena ia kelihatan masih muda. Ah, agaknya biarpun bibi guru tidak mewarisi kelihayan ilmu silat Xiao Limpai, namun ia telah mewarisi ilmu Ikin Suejui, ganti otot suci sumsum, dengan sempurna sehingga ia dapat mengalahkan usia tua dan menjadi tetap muda. Serentak perhatian Lucian terbangkit.
Siapakah bibi gurumu yang hebat itu? Apakah aku bisa berkenalan dengannya? Tentu saja bisa, Lu Cici. Dia dahulu bernama Supek Hong, kini menjadi pendeta wanita disebut Sunikou, menjadi ketua kuil wanita di sebelah barat kota. Kau ingin bertemu dengannya, Cici? Mari kuantar. Ah, kau baik sekali. Akan tetapi, aku akan mandi dulu. Mandi? Air persediaan di rumah penginapan ini hanya sedikit, itu pun tidak terlalu bersih, Lu Cici. Di sebelah barat, tidak jauh dari kuil Kuan Imbio tempat tinggal bibi guru Sunikou, terdapat telaga kecil di sebuah hutan. Airnya jernih sekali dan aku sendiri selalu mandi di sana. Lucian serentak bangkit berdiri, wajahnya berseri. Kalau begitu menanti apa lagi? Mari kita ke sana, mandi lalu mengunjungi bibi gurumu Sunikou. Setelah membereskan perhitungan makanan, mereka berdua keluar dari rumah penginapan. Malam telah tiba ketika mereka berada di luar rumah penginapan. Yap Kuan Bei yang mengenal jalan, tanpa ragu-ragu lagi menggandeng tangan Lucian, diajak berjalan cepat melalui lorong-lorong gelap. Mereka setengah berlari menuju ke sebelah barat kota, bahkan setelah keluar dari pintu gerbang sebelah barat, mereka berlari cepat sambil tertawa-tawa seperti dua orang kanak-kanak bergembira. Tak lama kemudian mereka memasuki sebuah hutan yang sunyi dan gelap karena sinar bulan tertutup daun-daun pohon. Setelah makin dekat dengan telaga kecil yang berada di tengah hutan, jalan yang mereka lalui licin. Hati-hati, jalannya licin. Baru saja Kuan Bei berkata demikian, Lucian terpeleset dan tentu jatuh kalau Kuan Bei tidak cepat memeluknya. Hampir jatuh aku, Lucian tertawa. Akan tetapi pemuda itu tidak melepaskan pelukannya. Hei, Yapte, mengapa kau ini? Tegurnya, pura-pura marah. Dengan dada turun naik dan napas tersendat-sendat, Kuan Bei mempererat dekapannya dan berbisik di dekat telinga Lucian. Suaranya menggetar, tubuhnya agak menggigil. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.